Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kita di channel kita. Sekarang kita mau balik ke Depok, teman-teman. Jadi setelah kita 3 hari di Surabaya, keliling-keliling Surabaya, Malang gitu ya. Selain memang ada ketemuan sama orang, kita sekaligus ngetes si Netavi, mobil listrik Netavi. Kemarin teman-teman yang sudah ngikutin, sudah lihat ya perjalanan kita dari Depok menuju ke Surabaya gitu ya. Ya seperti apa rasanya bawa mobil listrik, biayanya berapa, ngecas di mana aja, teman-teman bisa ikutin di vlog kita saat berangkat ya. Sekarang hari ini kita mau pulang. Memang kita udah kesiangan, kita baru check out dari hotel, kita udah kesiangan. Harusnya sih tadi pengen check out itu ya paling telat jam 7 pagi lah supaya sampai di Depok itu paling nggak kan 12 jaman gitu ya. Tapi ternyata ini berangkat sudah jam 10 siang teman-teman. Saya nggak tahu nanti sampai Depok jam berapa. Kita sih jalan santai aja, nggak buru-buru. Nikmatin perjalanan gitu ya. Sembari kita kasih tahu nanti ngecasnya kalau dari Surabaya sampai ke Depok itu di rest area mana aja. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan kita bawa Netavi dari Surabaya menuju ke Depok. Oke. Teman-teman, kita sudah di dalam mobil, kita mau berangkat ya. Kita set GPS-nya dulu barusan. Kita set ke KM 519 di Sragen ya. KM 519 di Sragen itu menempuh jarak 2 jam 38 menit, kurang lebih sekitar 235 km ya. Sedangkan kita start dari hotel ini itu 88% dan range-nya masih 361 ya. Bisa jalan 361. Ini tripnya saya nggak nolin ya. Nah, ini sudah 1000 km lewat 39,2 kilo. Jadi kita sudah berjalan 1039,2 km teman-teman. Nggak apa-apa, nanti saya mau kalkulasi terus aja sampai di Jakarta tuh berapa gitu ya. Oke, sekarang kita start jam. Ini sebenarnya kelebihan 1 jam. Kelebihan 1 jam harusnya sih jam 10.28. Itu kelebihan 1 jam belum kita setting di head unitnya. Nggak apa-apa lah, yang penting ini hanya beda 1 jam aja. Oke teman-teman, semoga perjalanan kita dijalanin lancar. Semoga diberi kemudahan juga saat nanti ngecas ya. Pokoknya kita bikin happy aja pakai mobil listrik ini sampai di Depok, sampai di rumah. Waduh, sinyal GPS hilang. Emang kita lagi masih di basement nih. Ini masih dalam basement kita, basement Hotel Santika di Surabaya. Oke, kalau gitu kita langsung mancal aja ke KM 519. Oke, kita sekarang sudah masuk di tol ya. Kita udah masuk di tol Gempol Gresik arah Mojokerto teman-teman. Sekarang di KM 730. Baterai berkurang berapa nih ya? Berkurang 81%. Sekarang 81%, masih bisa jalan 332 kilo ya. Sementara jarak kalau kita mau ke KM 519 ya, 519 itu kurang lebih sekitar ya 209 kilo lagi lah. Jadi kita mau mancal 209 km lagi. Semoga sampai sana cukup. Tapi udah pasti cukup sih, karena kan range baterai kita masih 331 ya. Oke teman-teman, nanti kita update lagi setelah sampai di KM 519 di Sragen. Kita baru sampai di KM 660 nih. Kita lari konstan ya, pakai cruise control di 105 kpj terus teman-teman. Ini memang agak sedikit boros pasti ya kalau kita gaspol terus seperti ini. Tapi kalau pantauan dari range baterainya sih masih cukup lah gitu, dari baterai yang tersedia sama jarak tempuhnya itu masih bisa lah. Jadi ya teman-teman kalau bawa mobil listrik ya mau nggak mau kayak gini nih. Jadi kita harus lihat rank baterai kita tuh tinggal berapa, sama jarak jangkauan kita menuju TKP yang kita tuju itu kira-kira masih ke cover apa enggak gitu ya. Kalau masih ke cover ya berarti aman. Ini kita pakai cruise control, pokoknya kita gaspol terus aja, main di 105 kpj nih teman-teman. Lihat. Tadi baru saya rubah ke modenya, mode the drive ya, mode D normal.
Sebelumnya saya pakai mode sport terus. Jadi baru sekitar 5 menitan yang lalu lah saya rubah ke mode drive normal ya. Tadinya pakai sport terus dari hotel gitu. Mancal pakai sport terus nih. Oke, kita lanjut sampai ke KM 519. Kita udah sampai di rest area 626 teman-teman. Bukan di 519 tapi kita mampir di SPKLU 626. Karena kebenaran memang sudah jam makan siang dan sholat zuhur dulu. Ini kebenaran kita sampai di sini tadi itu posisi baterai 44% ya. Ini baru aja kita ngecas. Kita baru ngecas baru dapat 47% ya. Kita baru 47%, yang masuk 51 kW ya. Kita baru masuk 51 kW itu baru 2 menit aja saya di sini, baru 2 menit lewat 5 detik. Tadi 44%. Kita tadi mau ke 519 kan. Kita mau ke 519 tapi karena ya kebenaran masuk sholat zuhur, terus kita juga mau makan siang juga, wisata toilet juga, ya udahlah kita akhirnya putusin kita ngecas di sini aja, paling setengah jam aja di sini, nggak nyampe lah paling. Oke gitu dulu teman-teman, nanti kita mungkin mampir lagi aja nggak apa-apa ke, nggak tahu ke 519 jadi apa enggak, karena kan terlalu dekat ya. Kalau ini kan udah 626, ke 519 terlalu dekat, mungkin kita nggak tahu ke 389 ya. 389 juga ada juga di situ SPKLU, jadi kita mampir situ mungkin nanti. Oke gitu dulu teman-teman, kita mau salat dulu ya. Ini ada Kia EV6 nih, keren banget ya, jauh banget nih sama Netavi nih. Beda kelas nih teman-teman. Kita sudah selesai sholat nih, kita lihat ya. Kita lihat berapa persen sekarang. Wah sudah 80% tuh, dari jauh udah kelihatan teman-teman. Lihat, sudah 80%, waktunya sudah 25 menit ya. Jadi cuma 25 menit udah 80% lagi nih, nggak nyampe setengah jam. Oke, kita stop aja ya. Kita stop aja, atau mau dibikin 81 ya. Dibikin 81 kali dikit lagi 26, atau pasin 30 menit kali ya. Ini kan 26 nih. Kita pasin 81 atau 30 menit aja kali ya. Kita coba berapa lama dia. Ini sekarang soalnya charging rate-nya juga udah 14,70 kW. Jadi nggak tinggi lagi ya, udah turun 14,7 kW yang masuk, sementara yang udah terdeliver, yang udah dikirim ke baterai itu 16,27 kWh gitu. Oke, kita tunggu sampai 30 menit. 30 menit berarti tinggal 3 menit lagi, atau kalau duluan ke 81 ya kita stop aja lah. Kita lihat nih siapa yang duluan. Kita lihat siapa yang duluan ya. Nah udah 81, berarti ya udah, berarti 27 deh, 27 menit. Kita stop. Oke, stop, confirm. Oke teman-teman, kita stop ya, cukup segitu aja. Kita bergerak lagi ya teman-teman. Sekarang masih di 626B ya, tuh lihat ya. Sekarang 80% tadi waktu kita ngecas cuma 81%. Sekarang kita mulai start dari 80% ya. Tadi 1% kepake, kita agak lama tadi di dalam mobil. Kita coba tembak ke KM berapa tadi, 389. Itu kurang lebih sekitar 2 jam 41 menit dan 250 km ya, 250 km. Jadi ya kita coba aja, kira-kira nanti sampai nggak. Tapi ya harusnya kalau 250 km sih sampai ya, karena kita kan di sini 331 ya. Oh, oke, tuh 331 ya kita ya. Oke, kita mancal lagi teman-teman. Teman-teman, kita lagi mampir dulu nih di rest area KM 519. Kita tadinya mau ke 389 ya, 398 ya, 398, tapi kita mampir dulu ke 51, mau ngecek aja nih bahwa setiap SPKLU kayaknya kita harus sambang-sambangin lah. Kita coba cek-cekin apakah dia bisa enggak. Ini kebetulan lagi hujan-hujanan nih teman-teman, lagi hujan deras ya. Ini lagi hujan deras. Ini kita buktikan sekalian bahwa
dalam keadaan hujan pun juga kita tetap aja kita cas ya, aman kok. Nah lihat ini ya, ini kita tadi udah 63%, tadi waktu nyampe di sini tuh 44%. Sekarang masuk 41, ini 13 tuh teman-teman bisa lihat ya. Tadi 41 ya, kalau teman-teman lihat ini tadi kan 41 terus berubah jadi 13. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi memang nah sekarang kan 14, 13, nah ntar bisa berubah sendiri jadi 40, jadi 30 gitu. Itu memang tergantung intelijen BMS-nya. Bisa jadi baterai kita tuh panas. Nah makanya dia mengatur kapan dia harus masuk 30 kW, 40 kW, bahkan 50 kW atau 14 kW nih. Ini kan masih 63% ya. Tapi dia udah 14, anggap 15 kW lah gitu. Tapi ntar dia akan naik lagi sendiri. Dia bisa naik jadi 30 kadang-kadang 30 kW. Jadi teman-teman nggak usah worry kalau pas lagi melihat nah kenapa masuknya kok 14 kW atau 15 kW nih. Padahal baru 63% gitu kan. Kan biasanya tuh kalau Netavi tuh kalau dia sudah 79 baru turun ke segini kan. Tapi kalau baterainya masih panas pun juga dia akan main intelijen baterainya teman-teman. Tadi teman-teman sempat lihat lah ya. Tadi kan sempat 40 kW ya, terus turun langsung drop jadi 14,7 ya. Ini baru 17 menit saya durasinya. Coba kita lihat ini. Saya baru 18 menit tuh. Baru 18 menit aja. Udah 64% dari 44% tadi ya. Dari 44%. Coba nanti kayak saya kasih lihat ya, siapa tahu nanti ada ini naik lagi nih. Ini dayanya dia kadang suka naik sendiri, nanti naik jadi 30 kW atau 40 kW tiba-tiba. Itu tergantung ya kondisi baterai mobil kita ya. Mungkin baterai mobil kita panas gitu. Karena panas makanya dia menurunkan ampernya gitu. Karena panas dia menurunkan ampernya gitu teman-teman. Ini di KM 519 ya. 519 apa 509 ya, saya lupa nih. Enak nih kalau teman-teman ngecas di sini, ngecas di rest area ini, itu langsung sebelah situ tuh, itu tempat lorong ini ya. Lorong ini tuh ada yang jual-jualan itu apa namanya, makan lah gitu ya, jual nasi-nasi rames gitu. Tadi saya nyobain di situ, murah meriah dan enak juga makanannya. Kita paling nggak lama ya, kita paling sebenarnya sini udah pengen cabut aja nih, karena saya memang niatnya nggak di sini, nanti pengennya di rest area 398 ya. Saya pengennya sih di situ, cuman karena tadi iseng mau tahu kondisinya ada, pas ngeliat di charge in tuh aplikasinya ada, jadi ya saya mau coba juga. Tuh ini masih 14 tuh. Dia masih 14,7 kW ya. Nanti dia akan berubah sendiri, bisa jadi 30 naik atau jadi 40 gitu. Jadi ya tergantung kondisi, mungkin pas saat intelijen BMS-nya tuh ngebaca dia apa? Dia error dia panas, mungkin dia akan bikin kecil itunya apa ampernya, supaya baterainya mungkin nggak rusak juga kali ya gitu. Oke, kita cabut aja deh. Kita mau langsung terbang ke Cirebon ke 389, mungkin nanti kita sambangin juga ke 389. Kita coba ngecas juga, mungkin nanti sebentar aja di sana. Mau tahu juga lokasi-lokasinya, kadang kita bingung loh. Misalkan kayak tadi masuk dari pintu masuk rest area itu kan kemana, itu nggak ada tulisannya SPKLU kemana, nggak ada arah-arahannya. Sampai kita udah muter-muter ke sana, ujung-ujungnya nggak taunya adanya di sini, gitu. Ya ini biar kita apal aja sih sebenarnya gitu, supaya kita apal lokasi-lokasi rest area itu ada di mana aja sih gitu. Oke, tuh anak saya lagi makan juga sih, aduh. Pengen langsung berangkat nih biar kita nggak kemalaman. Tapi nggak tahu, tadi mau mampir juga ke Cirebon kayaknya kita mau mampir ke Cirebon, ke kuliner di Cirebon kali ya, di Batrik Terus Mie situ, atau di makan apa tuh, empal gentong, atau mau ke rumah teman juga sih. Kayaknya mau silaturahim ke rumah teman. Coba kita lihat sekarang masuk berapa. Sekarang 41 lagi tuh, lihat teman-teman ya. Tuh ya, 41 kW lagi ya. Nah, saya nggak bohong kan, tuh 66%,
dia naik tuh jadi 41 kW lagi tuh. Tadi kan 14 ya, sekarang malah naik langsung 41 kW nih, hampir 42 kW. Jadi ya seperti ini, kalau teman-teman nanti di jalan lagi ngecas terus lagi mantengin ini, misalkan kok tiba-tiba 14 kW doang tadi, berarti lama dong nantinya gitu kan. Ya tapi itu kadang-kadang cuma sesaat aja gitu teman-teman, sesaat dia 14, mungkin dia baca temperatur di baterainya panas, akhirnya dia naikin, dia turunin, ya gitulah pokoknya. Oke ya, itu sedikit pengetahuan buat teman-teman semua pemilik mobil listrik begitu. Ini alhamdulillah kayaknya hujannya udah reda nih. Oke, gitu dulu teman-teman. Kita mancar lagi teman-teman. Sekarang sudah alhamdulillah dapat 80% tuh. Kita mampir tadinya pengen cuma 60 aja lah. Nggak taunya nungguin anak makan malah jadi 80% juga. Ya udah, nggak apa-apa, setengah jam dapat 80%. Kita mancar lagi. Nggak tahu nih kita mau berhenti nggak nanti di KM berapa? 389 ya. 389 saya mau berhenti lagi atau enggak tahu. Nanti kita analisa aja lah ya. Kalau kira-kira nanti takutnya kita bablas ke 207 atau 207 ya, 207B itu takutnya masalah. Ya apakah kita mau ngecas dulu atau enggak ya, kita nggak tahu deh. Oke, kita mancar lagi, lanjut. Teman-teman, kita mau mampir nih di rest area 389 ya. Di depan udah ada terangannya tuh, rest area 389 ada SPKLU. Tuh saya melambat deh, tuh ya, sebelah kiri jalan ya, ada tulisannya. Kita coba mampir ke sini. Wah, tulisan empal gentong. Kita mampir. Kita sekarang sih posisinya itu sisa range baterai 133 sih. 133 kilo ya, tapi kita nggak apa-apa lah mampir aja ke sini. Kita mau tahu SPKLU di sini di mana sih. Coba kita lihat di mana mah ada itunya. Bantu lihat. Wah, itu di situ ternyata. Aduh, giliran kita ke sini dia ada di situ. Putar balik kita yuk, kita cari yuk. Di mana kita putar baliknya? Ternyata ada di situ tadi. KM 389. Mana? Oh, ini ya. Yuk kita ke sana yuk. Wah, bisa nggak nih? Oh, ini nih dia. Oke, yuk kita coba yuk. Terbalik dulu. Oke. Kita cobain di sini ya seperti biasalah. Paling setengah jam aja kita di sini. Sembari kita tahu ya. Mumpung dari Surabaya ini ya memang banyak tapi jauh-jauh juga loh. Kita banyak tapi jauh-jauh juga ininya. Jarak-jaraknya. Jadi kalau perhitungannya nggak pas juga agak repot juga gitu. Oke, alhamdulillah. Wah, cuman ini diginiin. Yuk kita buka dulu teman-teman, bentar ya. Kita mau ada kunnya misalnya tuh, lihat ada kun di situ, jadi kita nggak bisa masuk ya. Wah, ternyata yang di KM 389 ini teman-teman nggak ada DC chargingnya ya. Jadi buat teman-teman hati-hati. Yang mungkin nggak sempat ngeliat di aplikasi SPKLU-nya itu, asal melihat ada SPKLU ya, ternyata di sini hanya AC charging aja 7 kW. Jadi di KM 389 ini nggak ada DC chargingnya nih. Ya untungnya sih tadi kita masih banyak ya, presentasinya sih masih ada gitu ya. Tapi kalau untuk kita lanjut sampai ke KM 229 sih ya pas-pasan banget sih. Pas-pasan banget, jadi hati-hati teman-teman. Yang punya DC charging pun juga, kalau yang range-nya masih kayak Meta 420-an kilo gini ya hati-hati juga. Harus di-prepare benar-benar, karena saya juga tadi kan berangkat dari Surabaya juga nggak 100% ya. Jadi setiap kita ngisi paling di rest area cuma 80%. Cuman hati-hati kalau kita gaspol terus. Kebenaran dari tadi saya gaspol terus di atas 110 terus, kita pakai 120, 110, 120 gitu. Saya pikir karena 389 ini nanti paling kita bisa ngisi lagi, ternyata ini AC charging nih ya. Jadi ini buat masukan buat teman-teman juga yang gaspol terus, hati-hati. Di rest area 389 ini ternyata hanya ada AC charging, nggak ada DC chargingnya. Mau nggak mau deh kita agak nunggu lama sedikit ya, karena hanya 7 kW aja. Oke gitu teman-teman. Malam teman-teman semua. Aduh, ini kita lagi harap-harap cemas. Kita lagi harap-harap cemas teman-teman. Jadi tadi kita kan sempet ya gaspolan lah ya di
tol Ngawi Solo ya, gaspol-gaspolan kita main di 120, 110, kita pikir itu ya ini salah kita juga ya, padahal kita udah sering kita sendiri ngasih rekomendasi tips and triknya gitu ya, tapi kita sendiri yang melanggar nih teman-teman. Jadi tadi di rest area 6 berapa ya, 626 atau di 519 itu kita memang sempat ngisi sih 80% gitu ya, tapi kita gaspol-gaspolan tuh. Kita berharap di rest area 389 di rest area 389 itu kita bisa ngecas di situ gitu. Tapi ternyata 389 itu adanya AC ya, DC-nya nggak ada. Jadi kita ya lama banget kan nungguinnya kan gitu. Akhirnya tadi kita nggak mungkin lama-lama di situ, kita cuma nambah sekitar 10% aja. Nambah 10% kita langsung mancal aja nih, beraniin diri ke 229 nih. Tapi ngeliat dari rank nih udah nggak dapat nih teman-teman nih. Sekarang posisi baterai ya teman-teman bisa lihat ya, posisi baterai kita itu di berapa persen tuh? 12%, dan bisa jaraknya itu 49 kilo lagi ya. Jadi tinggal 49 kilo, itunya 12%. Sementara kita itu kalau ke 229 nih lihat ya, 229 itu kita masih 42 menit lagi dan 59 kilo lagi. Bayangin tuh, jaraknya 59 kilo, tapi sementara kita ranknya tinggal 49 tuh. Tuh tinggal 49, ketekor nih teman-teman nih. Makanya saya set cruise control akhirnya ke 80 kpj aja. Ini juga udah tekor gitu ya. Nggak tahu nih gimana nih, apakah nanti sampai 1% gitu terus masih bisa jalan lagi atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya udah nikmatin aja dulu, karena tadi hujan deras teman-teman. Nah ini baru masuk daerah Batang ya, atau mana ya, daerah belum Batang malah ya, atau ya. Jadi daerah masih Pekalongan inilah gitu ya. Ini baru banget kering nih, di sini nggak hujan. Tapi tadi sepanjang jalan tuh hujan deras. Jadi kita juga jalan cuma 60 kpj aja. Jalan saking deras banget. Jadi terus banyak aquaplaning, banyak banget aquaplaning. Jadi ya kita benar-benar jalan semua mobil tuh tadi pelan-pelan, itu yang bikin kita lambat juga sih gitu ya. Lambat terus jadi ya narik yang lebih berat kan ya mobil listrik untuk jalan lambat malah gitu. Terutama pas lagi nanjak gitu kan, jadinya nyedot listriknya malah lebih besar gitu ya. Oke lah teman-teman, ini kita lagi harap cemas. Sekarang tinggal 11% tuh ya, turun lagi tinggal 11%. Saya nggak tahu nanti sampai apa enggak, ini nanti kita update lah ya seperti apa. Mudah-mudahan lah baterainya walaupun udah 0% masih bisa jalan gitu, berapa kilo, kayak 5 kilo apa 6 kilo gitu. Ya oke lah gitu teman-teman, nanti kita update lagi ya. Mudah-mudahan kita sampai di rest area 229A ya, 229B ya. Oke lah gitu dulu teman-teman. Aduh makin deg-degan sekarang ini kondisinya. Lihat ya, baterai tinggal 7%, terus kilometer bisa range-nya itu tinggal 29 kilo lagi ya. Tinggal 29 kilo lagi tuh, 7% ya. Aduh ngeri-ngeri sedap ini. Saya pakai cruise control cuman main di 75 aja. Sementara kalau ngeliat dari sini kita harus masih 41 km lagi ya. Tuh lihat dari map sih 41 km lagi ya, 41 kilo. Sementara jarak baterai sekarang ini hanya 28 tuh, hanya 28 lagi teman-teman. Gimana ini? Aduh tinggal 7% baterainya. Bismillah ya, semoga range-nya masih bisa nambah. Maksudnya dari kapasitas yang dia sebutin 401 kilo itu ya, mudah-mudahan masih bisa ya, masih ada nyawanya lagi lah, 10 kiloan lah gitu, atau 20 kilo kayak, mudah-mudahan gitu. Oke teman-teman, sekarang 7% masih ya, 7% tinggal 28 kilo. Rank baterainya kita pakai cruise control 75 kpj aja terus nih. Semoga sampailah di rest area. Oke gitu dulu teman-teman.
Aduh guys, gimana ini kita sekarang? Posisi sudah saya nggak pakai cruise control ya, saya pegang kendali pakai gas kaki aja. Ini sekarang saya main di 50 kpj aja, 57 gitu ya, karena saya harus maintain ampere yang keluar. Sekarang sudah lihat teman-teman 2% ya, 2% hanya bisa jalan ranknya tinggal 4 kilo lagi. Ini 2%, sementara kita mencapai rest area itu yang ada SPKLU nya tinggal 17 kilo lagi tuh, tinggal 17 kilo lagi ya. Sementara ini cuma bisa 4 kilo lagi, saya nggak tahu nih apakah bisa sampai kita. Nah, ini nggak tahu ya, kita berdoa aja lah, semoga baterainya masih bisa didorong walaupun sudah 1%. Ini sekarang 1% teman-teman, tuh lihat 1% baterainya. Aduh, gimana ini? Bismillah lah ya. Oke, saya berdoa terus aja nih, semoga bisa nih. Kita coba jalan 50 kpj aja, kita maintain nih apa ampere yang keluar ya. Bismillah. Oke, ditunggu teman-teman bagaimana nih hasilnya ya. Oke, sekarang kita sudah 0 ya, range baterai kita sudah 0 km nih teman-teman. Udah nggak bisa ini lagi, tapi masih bisa jalan ini. Kalau baterai sih masih 1%, tapi range-nya tuh udah 0 ya. Tapi ini saya coba aja jalan pelan-pelan. Saya nggak tahu nih apakah sampai apa enggak, karena jarak kita masih 13 kilo lagi nih. Tuh, masih 13 kilo lagi ya. Untuk menuju SPKLU masih 13 kilo lagi. Wah, sekarang udah 0 tuh, udah kedap-kedip tuh. Udah 0 ya, baterainya sudah 0. Udah nggak ada sama sekali. Udah tinggal menunggu aja nih sampai seberapa lama dia kuatnya nih. Apakah masih bisa 13 kilo ya. Ini karena 13 kilo nih kalau ngeliat dari sini SPKLU. Karena memang di KM 229 sih, SPKLU itu di KM 229. Oke, kita ambil bahu jalan aja, kita nyalahin lampu hazard lah ya. Nanti siapa tahu kalau mogok ya tinggal di towing aja lah, telepon towing. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan lah ya sampai di SPKLU nih. Dikasih lah bonus 13 kilo sama Neta. Ayo Neta, kamu bisa. Bismillah. Akhirnya nih mobil kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Kita tunggu mobil derek deh. Padahal dikit lagi ya, di KM 229 9 kilo lagi padahal. Tapi ternyata ya nggak bisa lanjut lagi nih, karena sudah nggak bisa digas. Gasnya udah nggak bisa digas lagi teman-teman. Jadi sekarang tadi kita ditelepon pihak dereknya lagi datang ke sini lah, intinya gitu. Kita lagi di bahu jalan sekarang di KM 240 800. Iya 800 teman-teman. Oke lah, begini teman-teman suka dukanya nih menggunakan mobil listrik. Tapi ya memang nanti kita cerita lah ya gimana ya. Salah saya mungkin karena memang saya terlalu gaspol tadi itu. Saya berharap tadi di 9 berapa tadi tuh ya, itu ada DC charging, ternyata AC charging. Jadi saya tadi juga nggak mampir, cuma sebentar aja gitu. Ternyata nggak cukup sampai di sini, karena jalannya nanti nanjak terus ya, di Salatiga nanjak terus hujan deras juga. Jadi ya udah begitulah teman-teman nih. Lihat akhirnya kita di derek juga tuh. Kita butuh bantuan derek karena ternyata memang nggak sampai, padahal butuh tinggal 10 kilo lagi aja gitu. Tapi ternyata baterainya benar-benar sudah habis, udah nggak bisa. Akhirnya kita telepon tim bantuan 911-nya jalan tol nih. Alhamdulillah sekarang kita mau diantar ke SPKLU yang ada di rest area 229 begitu ya. Ini pengalaman pertama nih kita nih pakai mobil listrik kehabisan di jalan. Padahal kemarin kita udah kasih info ya bahwa cara hematnya gimana, ini gimana gitu. Cuman memang kita tadi hari ini pokoknya gaspol terus lah. Hari itu 120 gitu ya. Jadi ya mau nggak mau deh tuh kehabisan jalan begini. Ya memang seperti yang kemarin kita bilang, kalau mau hemat ya larinya paling 100 kpj aja gitu. Ini karena ngetes juga, terus juga bandel juga, ya udah akhirnya terima akibatnya nih begini nih. Tapi alhamdulillah dekat aja SPKLU-nya di rest area 229B ya. 229B.
Di situ ada DC fast charging 200 kW. Nah, itu paling setengah jam aja kita di situ udah bisa penuh lagi, teman-teman. Oke, tadi kita kena zong di rest area 389 itu karena ya itu apa ternyata AC bukan DC charging di situ. Nah, kita tadi juga nggak lama-lama juga di situ karena kita lihat masih apa ya, masih ada range-nya masih cukup sampai KM 229. Cuman tadi karena hujan lebat akhirnya semua mobil jalan melambat, akhirnya juga bikin apa baterai boros juga gitu ya, karena kita jalan lambat gitu, stop and go gitu, karena jarak pandangnya cukup sempit ya, cukup pendek gitu maksudnya. Oke, sebentar lagi mungkin mau sampai nih, ini udah 235, dikit lagi 229, kita ngecas di situ. Ya, mobil towingnya sudah jalan, bukan towing sih ya, mobil derek teman-teman. Mobil dereknya udah jalan. Alhamdulillah kita udah nyampe di SPKLU nih. Kita udah sampai di SPKLU di rest area 229B. Tuh, lihat dari 0% tadi, sekarang lagi jalan 5% ya. Kita lihat masuknya 52 kW ya. Yang masuk 52 kW baru 3 menit tuh, durasi pengisiannya baru 3 menit. Sekarang udah 6%. Oke, kita tungguin lah. Nggak tahu nih apakah kita mau 100%in atau 80% aja, kali cukup ya. Karena ya ini pengalaman juga teman-teman ya, kemarin kita udah kasih tips ya. Kita sudah kasih tips ke teman-teman untuk irit, eco drive. Ternyata saya sendiri yang melanggar, tidak melakukan eco drive ya, karena memang tadi saya larinya juga dari rest area 398 itu saya ini terus apa namanya ya 120, 110, 120, 110 gitu, pokoknya gaspol aja lah gitu ya. Kita pikir tadi itu pas di rest area berapa itu ada DC charging, ternyata ya itulah karena kita lalai, kita nggak ngecek SPK apa dari aplikasi charge in. Ini buat masukan juga buat teman-teman ya, masukan juga buat teman-teman. Jadi teman-teman harus cek aplikasi di charge in-nya atau di PLN mobile-nya itu, harus lihat apakah di KM rest area tersebut itu dia support DC charging atau enggak, atau jangan-jangan ya cuman AC charging aja gitu yang 7 kW ya. Nah, itu juga banyak yang ketipu di situ sih kayaknya gitu ya. Masih bukan ketipu ya, karena lalai lah, nggak ngecek sampai ke situ. Dia anggap ada DC charging gitu ya. Ternyata nggak ada. Jadi dia harus nunggu lama. Mungkin malas nunggu lama kayak saya tadi nunggu lama, saya malas, udahlah kita gaspol aja jalan, nggak taunya nggak sampai. Padahal tadi butuh, harusnya sih kita hanya kurang 9 kilo aja ya, kurang 9 kilo. 9 kilo itu kan hitungannya paling cuma 2% aja teman-teman. Jadi kalau pakai mobil ini tuh untuk jalan 9 kilo itu butuh paling 2,5% lah. Dilalah kalau bener-bener habis bis ya udah mau gimana lagi, derita saya ini. Tapi alhamdulillah ini pengalaman buat saya. Ya tetap kita kalau jalan jauh eco drive itu penting gitu ya, kecuali kalau memang presentasi kita masih mumpuni, masih banyak ya. Tapi kalau SPKLU-nya kalau baterai kita sudah pas-pasan ya, kita eco drive-nya juga harus bagus mainnya. Begitu, kita tetap kita sekarang masih di SPKLU KM 229B di mana nih ya? Di Cirebon ya paling ya. Begitu teman-teman. Saya mau sholat dulu. Kita ngopi-ngopi dulu sembari nunggu baterainya penuh gitu ya. Kita sudah ngecas berapa persen nih ya, kita tinggal sholat. Oke teman-teman, sudah 84% ya, kita sudahin aja ya. Sudah 84%, kita stop aja lah, soalnya apa namanya harus pakai handphone nih. Ntar 84% sih saya rasanya cukup lah, sampai di rumah sih cukup, atau kalau enggak ya nanti kita tambah lagi di rest area 62 ya, di 62 juga ada. Tapi harusnya sih ini cukup sih, ini udah 300 berapa kilo, sementara ini kan udah di KM 229 ya, harusnya sih cukup. Oke teman-teman, kita mancar lagi ya, kita balik ya ke rumah.
Teman-teman, kita sudah sampai di rest area 62 di Cikampek nih ya. Kita udah di 62, kita ngisi lagi nih, barusan sampai di sini 29% ya. Nah, kita baru banget ngisi. Sekarang udah naik 31 ya. Baru banget 1 menit tuh. Baru 1 menit 30 detik. Kita di sini ngecas lagi. Dari sini kayaknya langsung mancal ke rumah nih. Jadi udah cukup lah. Sebenarnya sih sampai rumah tadi kalau saya lihat masih cukup. 29% itu sampai rumah tuh cukup banget gitu. Karena masih 130-an kilo lah. Kalau sampai rumah sih kalau saya lihat dari sini tuh cuman 90 kilo lah gitu teman-teman. Cuman sekitar 96 kiloan lah saya tadi saya lihat. Dari peta map, dari rumah ke rumah cuman segituan. Tapi ya biar sampai rumah masih banyak, nggak apa-apa lah, karena pakai DC lebih cepat. Ya udah kita cas aja di sini sekalian. Kita mau makan dulu di AW lagi nih. Ini anak saya soalnya minta makan di AW. Oke, begitu teman-teman. Setelah tadi ya kita sempat masalah sedikit kehabisan baterai di jalan tol karena bawaannya gaspol terus ya kita mau tahu juga sih seperti apa sih baterainya si Netafee ini di bawah ya, buat pengalaman lah. Jadi saat 10% tuh perilakunya gimana, saat 5% tuh perilakunya gimana gitu. Jadi saya mau tahu juga gitu. Tapi ya uniknya dia tuh AC tuh sama sekali nggak dimatiin ya. Jadi udah 5% pun juga AC nggak dimatiin, tetap aja masih dingin juga gitu. Luar biasa lah pokoknya. Oke, pengalamannya sangat berharga buat saya. Suka dukanya pengguna mobil listrik lah mungkin nanti ke depannya seperti ini ya. Oke teman-teman, kita mau makan dulu ya. Pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah nih teman-teman. Sebenarnya tadi malam sih sampainya jam 2 malam ya, tengah malam kita sampai. Langsung tepar, nggak sempat bikin video-video, nggak sempat ngambil data baterai dan segala macam. Ini juga masih kelingan teman-teman, masih kelingan. Ini nggak apa-apa karena anak-anak saya sekolah ya. Anak-anak sekolah kebangun ya udah. Sekarang kita kasih lihat ya baterainya tinggal berapa. Ya tadi malam pokoknya teman-teman tahu lah, tadi kita sempat kehabisan baterai di tol kan. Nanti kita cerita ya. Kita lihat dulu, kasih lihat dulu sisa baterai tinggal berapa ya. Yuk kita lihat yuk sisa baterainya tinggal berapa ya. Kita buka. Nah ini dia. Bismillah. Lihat tinggal 58%. Tinggal 58%. Jadi sempat ngisi kan di rest area. Sempat ngisi di rest area berapa ya? 62 ya. Di 68 atau 62 saya lupa ya. 62 kalau nggak salah. Jadi di rest area 62 kita ngisi sampai 80%, terus kita bawa balik ke rumah di Depok ya. Ini sisanya tinggal 58% teman-teman. Pas di 62 sih kita udah langsung pakai mode sport aja lah gitu. Kita mancal terus lah gitu ya. Pokoknya semenjak kita dapat ngisi baterai yang habis kosong itu, terus nggak lama kita pokoknya mode sport terus lah, pokoknya mancal terus biar cepat sampai di rumah gitu ya. Ya inilah sisanya tinggal segini. Nanti kita rekap lagi ya. Nanti kita rekap lagi berapa biayanya. Terus saya juga pengen rekap keseluruhan dari Surabaya, dari Jakarta Surabaya Jakarta tuh habis berapa KW. Terus nanti kita coba hitung-hitung kira-kira berapa sih harga per KW-nya untuk kilometer yang udah ditempuh gitu ya. Oke gitu dulu sementara teman-teman ya. Nanti kita buat video rekapannya dulu lah gitu, kita rincian rekapannya dulu ya. Oke teman-teman, kita summary sekarang ya perjalanan saya kemarin dari Surabaya ke Depok ya kembali. Kalau sebelumnya kita pernah cerita tentang perjalanan dari Depok ke Surabaya, sekarang dari Surabaya ke Depok. Yaitu suka dukanya bawa mobil listrik ya. Jadi memang harus penuh dengan perhitungan gitu ya teman-teman.
Jadi harus penuh dengan perhitungan yang matang, dan terutama sih memang harus tahu nih, ini kuncinya nih. Jadi buat teman-teman yang bawa mobil listrik, kalau dari timur lah ya, dari Surabaya itu ke Jakarta itu hati-hati di rest area 389B teman-teman. Jadi di 389B ini hati-hati nih, kalau kalau teman-teman yang mungkin hanya ngeliat map aja atau ngelihat charge in aja aplikasi tapi nggak detail ngeklik di 389B itu ada DC chargingnya nggak sih gitu ya, ada berapa sih outlet SPKLU-nya. Nah itu harus detail juga sih teman-teman, padahal di video sebelumnya kita udah kasih tahu ya bahwa kalau bisa jauh-jauh udah kita cek gitu ya. Nah inilah lain saya, kebenaran waktu kemarin tuh kita udah bikin plan, jadi hanya sekedar bikin plan tapi kita nggak ngecek di 389 itu ada DC charging atau tidak gitu ya. Nanti saya akan kasih lihat ya rute seperti kemarin saya jelasin bahwa kita dari hotel ke rest area mana. Tetapi intinya tadi ya, buat teman-teman yang dari timur bawa mobil listrik itu hati-hati di KM 389, terutama yang bergantung dengan DC charging ya, karena di 389B itu nggak ada DC charging. Nah ini yang bikin zonk teman-teman, ini yang bahaya banget. Jadi ya kemarin itu sebenarnya sih nggak tahu, saya terlintas pulang itu pengen gaspolan aja gitu ya. Jadi pengen pulang itu nggak mau iritan gitu kan, pengennya udah gaspol, pokoknya lari 110, 120 kayak mobil biasa aja, kayak mobil AC engine gitu. Karena ngelihat pengalaman waktu berangkat tuh kayaknya aman-aman aja gitu kan. Jadi saya berpikirnya udah kita coba gaspol aja lah, jangan lari 100 kpj, coba dibikin 120 gitu ya. Tapi ternyata ya itulah hasilnya di luar dugaan ya, karena problemnya sebenarnya sih karena 389B juga sih awalnya gitu ya, karena 389B nggak ada DC charging, dan saya orangnya nggak sabar pas sampai di 389B rest area itu saya hanya ngisi 10 atau 11% aja gitu. Pakai AC kan lama ya, 11%-nya juga pakai AC yang 7 kW itu lama banget teman-teman gitu. Dengan baterai kita ya beda, kalau misalnya kita pakainya air EV 7 kW mungkin 1 jam bisa dapat 25% gitu ya. Tapi kalau baterai Sinetav ini kan 40,7 kWh, kWh. Jadi 1 jam tuh paling cuma dapat 11% gitu, 11 atau 12%-nya lah, paling hanya nggak banyak gitu. Nah kemarin karena saya udah 1 jam di rest area itu, saya putusin udahlah yuk jalan aja lah. Saya lihat range sih masih cukup. Saat itu range itu dengan nambah 11% itu udah cukup lah, estimasinya itu dari rest area 389B mau menuju ke 240 gitu, ke 229B itu masih cukup harusnya gitu. Tapi ternyata ya tadi karena gaspol itu di luar prediksi lagi, karena gaspolan lari 110, 120, 110, 120, terus tambah kita kan lewatin Salatiga ya, itu kan nanjak. Nah kemarin tuh lagi hujan deras teman-teman, jadi di daerah situ tuh memang lagi hujan deras. Jarak pandang tuh bener-bener berkabut, pokoknya jarak pandang tuh minim banget. Akhirnya orang tuh pada cuman pakai lampu hazard aja ya, walaupun sebenarnya nggak boleh, tapi mau gimana lagi, semua orang pada begitu. Dan kita akhirnya tuh nanjak gitu, jalan tuh pelan banget, cuma 10 kpj, 20 kpj kadang gitu loh, karena tuh saking orang udah pada nggak bisa ini. Nah dengan posisi nanjak dan ya kan lebih kalau jalan pelan nanjak itu kan ampernya malah lebih gede gitu. Harusnya nanjak itu kalau kita jalan momentumnya dapat sih mungkin paling cuman kebuang ya 30 ampere, 40 ampere gitu ya. Tapi karena jalannya itu lambat posisi nanjak ya, jadi mau nggak mau saya pantau tuh 80 ampere, 90 ampere gitu, yang ngedrain baterainya malah lebih boros gitu ya. Karena ya seolah-olah kita jalan lagi tanjakan tapi jalannya pelan gitu, 10 kpj, 20 kpj gitu ya. Karena saking lebatnya dan orang semua pada takut gitu, akhirnya ya petir di mana-mana. Makanya emang dahsyat itu, saat itu memang lagi dahsyat juga. Ya intinya itu teman-teman, cerita kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengalaman juga, buat teman-teman yang nonton, ini juga buat pengalaman teman-teman juga, ambil hikmahnya gitu. Saya untungnya sih telepon Jasa Marga, tapi ternyata Jasa Marga beda. Jadi tol Palikanci itu Pejagan itu beda, bukan dikelola oleh Jasa Marga. Jadi dia dikelola oleh swasta, namanya apa saya lupa ya. Nah, jadi saya waktu telepon Jasa Marga, karena memang bukan dia yang pegang, akhirnya saya dikasih nomor telepon dan saya telepon. Untungnya sih cepat, itu nggak nyampe sekitar 10 menit juga
mobil patrolinya tuh dia datang dia tanya, oh kehabisan baterai, ini baru pertama kali katanya kehabisan baterai di tol Pejagan ya. Akhirnya dia siapin mobil derek. Nah, gratis sih sebenarnya teman-teman. Jadi mobil derek itu sebenarnya gratis, dan memang saya yang bikin ngeselinnya lagi tuh, itu kilometer kan sebenarnya saya udah di rest area 240 ya gitu ya, hampir mau 241 gitu. Nah itu hampir ke 239 karena kan mundur ya kita ya. Itu kan sampai ke 229 tuh tinggal 9 kilo lagi gitu loh. Tinggal 9 kilo lagi. Saya bilang 9 kilo tuh kalau di Netavi tuh butuh paling cuma 2,5% tuh. Ya anggap 3% lah gitu. Jadi hanya butuh baterai 3% lagi gitu. Tapi sebenarnya sih memang Netavi sendiri itu dari 10% kali ke 1% itu memang dia tuh saya lihat tuh nggak turun-turun gitu, lama gitu turunnya. Harusnya nih udah turun nih harusnya nih. Tapi 9%-nya tuh lama, 8%-nya lama. Jadi sebenarnya dia tuh ke arah sana. Jadi ada beberapa mobil ya, kalau lihat teman-teman lihat tes reviewer orang di mobil apa misalnya MG atau mobil apapun, itu kan ada yang ngetes kilometernya udah 1 tapi masih bisa jalan terus gitu ya. Nah, tapi kalau di Netavi ini kalau saya lihat nggak gitu, dia dari 10 ke 0-nya tuh lama gitu. Sayang aja saya kemarin karena udah nggak berpikir tentang mau ngambil data tentang kilometernya, jadi saya nggak konsen ke situ gitu. Jadi saya pikirannya ini berhenti harus cari tempat aman, terus berpikir ini kalau nanti mobilnya datang towing ini masih bisa naik apa enggak gitu, karena takutnya kalau daya udah nggak ada seperti apa ya kalau towingnya punya winch gitu ya untuk narik ke atas. Terus saya pikirin lagi nanti pas saat turun mau masuk ke SPKLU-nya tuh bagaimana kalau udah nggak ada power gitu. Jadi pikiran saya hanya ke situ, nggak mikirin yang lain sih sebenarnya. Tadi ngambil data tentang rank, tapi yang saya perhatikan dari 10% itu menuju ke 0% benar-benar itu kayaknya lama banget gitu. Jadi kayaknya jaraknya tuh masih harusnya misalkan 1% itu 4 kilo gitu, mungkin ini bisa 6 kilo atau berapa kilo mungkin gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih dari 401 misalnya klaimnya Neta tuh mungkin masih bisa jauh sebenarnya gitu. Cuman dia dari 10% ke 0% tuh jauh lama gitu, nggak habis gitu, habisnya lebih lama lah gitu. Begitu teman-teman, itu pengalaman kita. Tapi saya sama sekali nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan atau ya justru itu emang sengaja. Saya kalau jujur gini, sebenarnya dari saya udah tinggal 10%, itu ada 2 rest area. Memang nggak ada SPKLU-nya. Memang tidak ada SPKLU, itu rest area berapa lah saya lupa ya. Yang jelas tuh dari kita 389B mau menuju ke 229 itu ada 2 rest area lagi yang memang tidak ada SPKLU-nya. Sebenarnya saya bisa numpang di rest area itu ya, pakai charging bawahnya si Netavi sendiri gitu kan. Bisa aja, cuman memang sengaja saya berpikirnya kalau mogok pun kan masih ke arah KM 229, di situ ada DC fast charging. Jadi saya berpikirnya paling tinggal derek aja ya, paling tinggal berapa kilo aja lah itu nyampe di KM 229. Jadi makanya saya nggak khawatir, udahlah mancal aja terus, mau tahu juga nih seperti apa sih matinya, seperti apa. Saya mau merasakan juga gitu habisnya si baterai itu sampai seberapa gitu ya. Ya alhamdulillah kejadian juga, habis juga baterainya dan derek juga. Ya begitu teman-teman, sekarang kita kasih lihat summary-nya seperti apa. Saya bikin summary dari hotel ke rest area mana, terus nanti saya akan kasih tahu juga hati-hati di rest area ini gitu ya. Oke, saya coba bikin summary-nya ya, nanti saya kasih unjuk ya. Ya, ini dia summary-nya ya. Jadi saya itu kemarin itu kan dari Hotel Santika ya di Surabaya tuh teman-teman. Itu posisi baterai itu 80%. Nah, kemarin kita itu ngecas di KM 626B. Itu dari 80% tuh ke KM 626B itu 44% sisanya. Nah, 44% kita ngecas di 626B itu 80%. Dari 80% ini 626B kita menuju ke KM 519B. Nah, di sini tinggal 44% nih, dari 626B ke 519B ini 44%. Nah, dari 519B ini kita ngisi lagi nih sampai 80%. 80% kita ke 389B, itu dari 519B ke 389B itu 31% baterai kita. Ini pokoknya kita gaspol-gaspolan terus nih ya.
Kita bicaranya gaspol-gaspolan terus nih teman-teman nih. Nah, jeleknya nih di 389B ini kita nggak ada DC fast charging di sini. Ini adanya AC charging aja. Akhirnya saya cuma nambah sekitar 13% aja nih. Dari 31% ke 44%. Karena sudah 1 jaman lama gitu ya. Udahlah kita tinggal aja. Walaupun range-nya kalau saya lihat itu dari 389 ini ke 24 kemana nih? Ke 229. Ini harusnya masih dapat range-nya. Tapi memang pas-pasan banget lah gitu ya. Masih di atas tapi tidak masuk rumus save-nya gitu ya. Apalagi kita lagi kebut-kebutan lagi kemarin, maksudnya ugal-ugalan bawanya gitu ya, gaspol-gaspolan. Jadi ya ternyata ya ini terbukti ya kita akhirnya habis di KM 240. Di 240 ini kita 0%, terus akhirnya kita di 240 ini kita diderek sampai ke 229B. Nah di 229B ini kita ngisi sampai 84%. Setelah itu kita mampir lagi ke KM 62B di Kerawang nih. Itu kita ngisi tinggal 29% nih dari 84% sampai 29%. Padahal sih sebenarnya dari KM 229B ini sampai rumah tuh harusnya sih bisa sebenarnya, cuman yaudahlah saya mampir juga di sini gitu. Jadi 84% sampai di KM 62B itu 29%, terus diisi lagi sampai 80% di 62B sampai rumah tuh 58% gitu teman-teman. Jadi ini kondisinya seperti ini ya. Memang itu tadi yang saya bilang bahwa yang paling penting teman-teman tuh harus ini nih 389B ini harus jadi pusat perhatian karena di sini tidak ada DC charging teman-teman. Karena gini ya, orang itu kadang-kadang kan ya misalkan dari Surabaya nih, Hotel Santika Surabaya atau dari Surabaya lah kita. Ini apalagi kalau nggak 100% ya gitu ya. Nah ini kebanyakan orang ngecas di 626B atau di 519. Memang yang idealnya sih pokoknya sih dari Surabaya tuh di 519 tuh harus ngisi. Idealnya itu. Terserah dia mau mampir ke 626B untuk ngisi, ngecas atau enggak, tapi yang jelas di 519 ini harus ngecas nih. Gitu. Seperti kayak saya lah, anggap aja kalau saya kan 2 kali ngisi ya, dari sini sampai sini ngecas gitu ya. Anggap aja di 519 tuh kita ngecas kan sampai 80%. Kenapa sih kok 80%? Ya kebanyakan memang para pemilik mobil listrik ya terutama yang support DC charging sih dia sarankan cuma sampai 80% karena memang dari 80% ke 100 itu memang agak lambat karena KW yang masuk itu akan menurun ya dibanding dari 0 sampai 80% gitu ya. Jadi kebanyakan orang 80% aja udah cukup lah gitu. Nah, pasti akan orang tuh kebanyakan di 519B ini itu akan sampai 80% gitu ya. Nah, mereka akan menuju ke ya 389 ini gitu. Atau karena di sini kecelek nggak ada fast charging, mau nggak mau mereka harus terbang ke 229. Pasti mereka akan kejar ke 229. Nah, jarak dari 519 ke 229 itu kan kalau kita kurangin ya, 519 ke 229 itu kan kurang lebih sekitar 290 ya. Berarti sekitar 290 kilo teman-teman. Ya kan, coba ya saya coba kalkulator. Ini ada kalkulator nih, kita coba mana kalkulator ya. Ini kalkulator ya. Dari KM 519 itu dikurang ke 229 ya. Misalnya kita mau ke 229, itu jaraknya kan 6 kok gini ya. Sorry. Dari 519 dikurang 229 ya. Iya, 229. Nah, jaraknya tuh 290 kilo. Nah, dengan 290 kilo ini, teman-teman ya, teman-teman harus tahu nih. Nah, sekarang 519 itu orang pasti kan akan posisi 80% kan. 80% di sini kan. Nah, 80% di sini itu kalau kita bicara mobil misalkan ya, anggap aja mobilnya itu Ioniq misalkan ya. Ioniq lah gitu. Atau Netavi misalkan gitu ya, atau apapun gitu, apapun lah ya, misalkan kayak atau MG4 EV misalkan gitu ya, walaupun belum ada nih mobilnya, mungkin belum ada yang nyoba-nyoba. 80%-nya dia, 80% ini mobil ya, mungkin kalau Ioniq tuh 80%-nya mungkin 350 km misalkan, dengan posisi 80% tuh bisa jalan segini lagi. Terus kalau Netavi itu saya tuh 320-an lah kilometer kalau Netavi itu. Kalau 80% itu bisa lari segini nih, 320 km.
MG4 EV saya nggak tahu, mungkin kan dekat-dekat ya. Dia kan jaraknya kan kalau Netavi 410, terus ini MG4 EV misalkan 425, ya anggap aja 80% baterainya itu sama lah. Mungkin lebih dikit 335 misalkan gitu. 335 km misalkan ya. Nah, sekarang teman-teman harus paham juga nih. Dengan kondisi 80%, ingat 80% baterai teman-teman isi di 519 gitu ya. Nah, 519 ini kalau 80%-nya itu tadi teman-teman mobilnya tuh segini. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau jarak tadi 290 ya, 290 ini kan adalah jarak tadi yang dari 519 kan. Di sini saya bikin lagi 519 dikurang 229 sama dengan 290 km jaraknya nih. Nah, teman-teman biasanya nih kasih patokan nih rumus ya, biasanya kalau di Air EV itu kita punya rumus. Kalau mau main gaspol-gaspolan, mau aman gitu, itu tambahin 30%. Jadi kalau misalkan 290 km ditambah 30% itu berapa ya? Nah, coba kita pakai kalkulator. 290 ditambah 30%. 377 teman-teman. Nih. Berarti di sini 377 kilometer. Nah, bayangin nih kalau tadi jarak dari 519 itu ya, 519 ke 229 itu 290 ditambah 30% supaya aman itu 377. Nah, teman-teman bisa kebayang tuh. Teman-teman bisa kebayang kan? Kalau misalkan jarak tadi kalau kita bisa bawa Ioniq mungkin 80%-nya 350, Netavi 320, terus MG4 EV misalkan 335, berarti kan tetap kurang tuh 377 kan, tetap kurang gitu. Apalagi kalau kita bawanya nggak Eco Drive gitu ya. Ini tadi 30% ini kalau misalkan kita bawanya sedikit ugal-ugalan gitulah, sedikit maksudnya ya 120 kpj terus pakai cruise control gitu. Nah, ini harus disiapkan nih 30% ini, apalagi dari 519 ini menuju ke 224 ini lewatnya Salatiga yang naik turun nih gitu, yang cenderung lebih banyak naiknya gitu misalkan. Nah, itu juga harus diperhitungkan juga nih teman-teman nih gitu. Kalau kita tadi pengen spare 30% ya, mungkin teman-teman enggak, spare terlalu banyak 30%, mungkin 20% aja silakan aja, tinggal tambah aja. Kalau masih masuk rank di sini berarti aman. Nah, makanya saya sih lebih prefer kalau emang teman-teman mau aman tuh di 519B itu harus 100% nih, paling enggak 100% gitu. Karena apa? Kita nggak bisa ngarepin yang di 389. Karena 389 ini nggak ada DC charging, ini AC charging nih. Kecuali kalau kita memang mau nggak mau lah, karena emang udah nggak ada ini lagi baterainya ini, mau nggak mau ya nungguin lama nih. Kayak saya kemarin nih, harus saya nih dari 31% di sini, saya harusnya sih nambah di sini tuh paling enggak ya 70% atau 60% baru aman saya nih. Harusnya begitu saya. Cuman kemarin karena nggak sabar ya, nambahnya cuma 11% aja, akhirnya ya jong nih di sini gitu. Habis di 240, padahal tinggal berapa kilo lagi ke 229, 9 kilo lagi lah ke 229 tuh, harusnya gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ini sedikit pengetahuan juga buat teman-teman nih. Jadi perhitungan ini matang nih, hati-hati kalau dari arah timur ya. Ini nih yang teman-teman harus perhatiin banget gitu ya. Mau ngisi di sini, teman-teman ada yang ngisi misalkan di 626, 80% di sini 626 nih. Terus langsung mancal kemana? Apalagi yang bahaya tuh kalau mereka dari 626 langsung ke 389B. Berharap di sini 80%, saya nggak berhenti di sini, tapi langsung ke 389B. Wah, ini bahaya banget nih, dari sini sampai sini dia udah tinggal tinggal 25% apa 30%, tapi ternyata masih di sininya tuh ini nggak fast charging. Nah, ini juga ngeri juga nih. Jadi paling enak tuh 519 lah di sini, tapi kalau bisa sih kondisinya ya pokoknya harus di atas ini 377 ini. Kalau misalkan jarak 290 tadi, ini dikurang ini, jaraknya kita mau tempuh segini tambah 30% lah. Ini 377 paling enggak. Ya lihat teman-teman, lihat nih 80%-nya kalau Ioniq berapa saya nggak tahu ya, beda-beda mobil gitu. Nah, ini harus penting nih, harus tahu. Tapi kalau misalkan sudah 400 kiloan lebih ya kan masih aman dah. Kalau 377 kalau kita 100% ya, semua mobil 100% sih aman gitu. Apalagi ngisinya kan pakai fast charging, harusnya lebih cepat lah, nunggunya nggak lama. Paling lama di 519 lah, kita mungkin butuh waktu tadinya setengah jam 80%, mungkin ya buangin waktu 1 jam lah gitu supaya dapat 90% apa 100% gitu. Jadi supaya lebih dari 377 aja sih. Begitu teman-teman, ini analisa saya. Jadi teman-teman harus ya jadi perhatian ya kalau yang dari arah timur menuju ke Jakarta. Paling gitu teman-teman. Ya kalau ngeliat ya, kemarin saya coba kita lihat aplikasi Charge In ya.
Kita lihat aplikasi charge in SPKLU. Nah ini lihat ya, ini saya tuh ngisi kemarin 68.000, 11, 18.000, 45.000, 45.000 nih teman-teman nih. Nah ini enggak nih, kita mulainya yang ini aja nih. Nah ini 45, ini kalau ditotalin semua teman-teman, ini kalau ditotalin ya. Tadi itu sudah saya totalin itu, kemarin tuh pulang itu totalnya itu sekitar 279.000. 279.464. Ini udah saya totalin tuh 4 kali ngisi ya. Jadi 68.000 11 ini pas mogok dari 0% nih. Nah, ini ngisi yang tadi yang 11% doang nih, yang 13% ya yang di KM 389 tuh. Rest area 389B ini karena AC charging cuma sebentar aja, selebihnya ini 2 kali saya. Jadi ini ya itu total ini saya total itu 279.464 rupiah. Jadi ya masih irit lah ya, 279 ini masih irit menurut saya karena ya dibanding kita beli kalau kita pakai bensin ya. Nah kalau kita tambah 279.464 ditambah kemarin itu kan saya waktu berangkat ya, kita bicara ngomong berangkat ya, berangkat itu habis 199 516. Ini kalau total ya, total ini kurang lebih sekitar 470 8980 nih teman-teman. Jadi kita butuh cuman ini segini ya, 478.980 untuk jalan berapa kilo ya? Coba kita lihat yuk. Kita coba pakai data aja nih. Kita pakai data, pakai map sekarang. Mapnya ini kita buka alamat rumah saya misalkan ya, menuju ke direction, kita ke arah Hotel Santika. Nah ini Hotel Santika, kita coba tunggu. Lihat teman-teman nih, 798 kilo ya, 798 kilo, berarti anggap 800 kilo lah, berarti kali 2 kan untuk PP kan, berarti 800 kali 2 berarti 1600 kilometer. Berarti saya butuh 478.000 itu untuk 1.600 km teman-teman. Kebayang nggak kalau misalnya kita pakai mobil bensin ya? Mobil bensin saya kalau biasa pakai Almas gitu ya, Wuling Almas, atau pakai mobil SUV yang lain gitu misalkan. Itu saya kita anggap deh biar gampang, kita anggap 1.600 km untuk jalan 1.600 km itu kalau misalkan kita anggap mobil saya misalkan Almas misalkan 110 misalkan. Ya, kita anggap 110 gitu, 1 liter untuk 10 km. Berarti kalau kita bagi 10 ini, berarti kan kita butuh 160, kita butuh ya nih kalau misalnya 1.600 ini dibagi 10 km per liter gitu misalkan. Berarti kan 160 liter kita butuhnya. Dikali harga, anggap aja pertalite lah, kalau misalkan nggak mau pakai pertamax, pertalite kita anggap kali 10.000. Kali 10.000. Berapa ini? 1.600.000 sudah jelas. Ya kan? 1.600.000, sedangkan kita di sini cuma 478, nggak nyampe 480.000 deh. Bedanya udah hampir 1,2 teman-teman. Ya, udah hampir 1,2 ya. Ini efisiensi atau iritannya 1,2 bisa dapat hotel 2 malam nih. Gitu. Penghematannya bisa dapat hotel 2 malam. Ya intinya begini ya, teman-teman. Ini uraian singkat aja. Ini siapa tahu jadi saya balik dulu ya kameranya. Nah jadi gitu ya, pokoknya ya seru gitu ya. Jadi pakai mobil listrik itu seru karena memang ya mau nggak mau ya, kedepannya sekarang bayangin teman-teman yang lagi pada lagi ngeributin tentang baru beli Neta, terus sekarang ada MG, yang baru beli Bingo sekarang ada MG 4EV, ada BYD dan segala macam, ya nggak apa-apa gitu, nikmatin aja. Jadi yang kita punya ya kita nikmatin, jangan disesali teman-teman. Belum tentu juga orang yang gembar-gembor ada ini nyesel, belum tentu dia beli gitu ya, belum tentu juga dia beli gitu. Kita yang ada ya kita nikmatin, kita syukurin, karena nggak semua orang juga butuh gitu. Misalkan kayak saya misalkan memang jujur sih kalau kita bicara dulu misalkan ada MG 4EV misalkan, ya lebih enak itu kita beli dengan nambahin paling cuma 70 juta lagi dari Netavi, mungkin dapat yang agak lebih bagus. Tapi ya berapa hari 4 hari kita melalang buana di Depok, Surabaya Depok ini menggunakan Netavi, ya luar biasa banget ya tadi ya, hitung-hitungan secara iritnya.
Walaupun memang ya ini pengalaman-pengalaman ini yang kita butuhin ya. Ternyata di rest area tuh bagaimana perilakunya, harus pilih-pilih rest area yang mana, jangan mampir di rest area ini karena nggak ada DC charging dan segala macamnya gitu ya. Pokoknya menyenangkan lah gitu ya. Jadi pakai kereta VI udah cukup banget nih sebenarnya sih gitu. Tapi ya kalau ada rezeki bisa jadi kita beli BYD nanti. Kita beli BYD atau kita beli juga MG4EV, kita nggak tahu gitu. Yang jelas itulah pengalaman kita. Ambil sisi baiknya teman-teman. Siapa tahu video ini bermanfaat gitu ya. Ditunggu video-video kita berikutnya. Mungkin bisa jadi minggu depan kita pakai MG4EV atau pakai BYD, kita nggak tahu. Ditunggu aja pokoknya videonya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.